Tahukah kamu bahwa komodo atau yang biasa disebut biawak komodo adalah salah satu spesies reptil purba tertua yang masih hidup di bumi hingga hari ini? Komodo yang saat ini hidup di Indonesia dulunya berasal dari Australia yang bermigrasi ke Kepulauan Sumbawa sekitar 4 juta tahun lalu. Mereka berpindah untuk menghindari perubahan iklim ekstrim dan sejak saat itu kadal raksasa ini memilih Indonesia sebagai rumah terakhirnya. Di video kali ini, kita akan membahas tuntas bagaimana makhluk purba ini mampu bertahan hidup di dunia yang terus berubah, kenapa mereka memilih Indonesia sebagai tempat terakhirnya, dan apa rahasia bertahan hidup mereka saat kerabat purbanya yang lain telah lama punah. Namun sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan menyajikan edukasi yang bermanfaat untuk kamu semua. Nah, kalau sudah, silakan siapkan kopi dan cemilannya, dan inilah kisah komodo di Indonesia. Kisah modern komodo dimulai tahun 1910. Saat itu, armada kapal Belanda melaporkan penemuan makhluk misterius yang mereka kira adalah naga. Makhluk ini ditemukan di wilayah Kepulauan Sunda Kecil. Penemuan tersebut lalu sampai ke telinga Letnan Steen van Hansbroek, seorang pejabat kolonial Belanda di Flores pada waktu itu. 2 tahun berselang, tepatnya 1912, Peter Anthony Owens, Direktur Museum Zoologi di Bogor, mempublikasikan penemuan ini ke dunia setelah menerima foto, kulit, dan 2 spesimen tambahan. Ia pun memberi nama ilmiah Paranus komodoensis sebagai pengganti julukan komodo dragon yang digunakan sebelumnya. Nah, setelah kita mengetahui awal mula penemuan komodo di Indonesia, kalian mungkin akan bertanya, apa yang membuat komodo bisa disebut sebagai makhluk purba yang masih hidup hingga hari ini? Sedangkan awal penemuannya saja berada di tahun 1900-an. Nah, untuk menjawab hal tersebut, mari kita tarik mundur waktu lebih jauh lagi ke belakang untuk mengetahui sejarah dan evolusi dari sang kadal raksasa ini. Jadi, sekitar 40 juta tahun silam, nenek moyang komodo berasal dari marga Paranus di Asia, kemudian bermigrasi ke Australia. Lalu sekitar 4 juta tahun yang lalu, mereka bergerak lagi menuju Kepulauan Sunda Kecil yang sekarang kita kenal sebagai Nusa Tenggara. Hal ini dimungkinkan karena saat zaman es, permukaan laut menurun drastis, sehingga menciptakan jalur darat alami. Hal ini diperkuat dengan analisis DNA mitokondria yang menunjukkan bahwa komodo adalah kerabat dekat biawak Australia seperti Paranus parius. Uniknya, mereka juga memiliki gen dari biawak pasir seperti Paranus goldii. Hal ini terjadi karena hasil proses hibridasi atau introgression jutaan tahun yang lalu. Bagi kalian yang tidak tahu, hibridasi atau introgression adalah proses ketika 2 spesies yang berbeda melakukan kawin silang dan menghasilkan keturunan dengan gen campuran. Inilah yang membuat komodo menyimpan 2 warisan genetik, yaitu ukuran raksasa seperti leluhurnya di Asia, serta ketangkasan berburu seperti biawak yang ada di Australia. Fosil-fosil yang ditemukan di Queensland juga membuktikan bahwa komodo juga pernah hidup di Australia. Bahkan mereka hidup berdampingan dengan raksasa legendaris, Megalania yang dikenal dengan nama latin Paranus priscus. Namun saat iklim berubah dan manusia datang, mereka punah. Dan hanya komodo saja yang bertahan di Indonesia sampai saat ini. Di masa sekarang, komodo adalah kadal terbesar di dunia. Panjang tubuhnya bisa mencapai 3 meter dan berat hingga 166 kg. Dengan lidah bercabang dan kemampuan mendeteksi bau hingga jarak 9 km, komodo adalah predator puncak di pulaunya. Beberapa fakta menarik terkait komodo diantaranya, mereka tidak bisa mendengar, tetapi bisa mendeteksi mangsa lewat lidah. Cakarnya sepanjang 10 cm, kuat untuk menggali lubang sedalam 3 meter. Bisa berenang dan menyelam hingga kedalaman 5 meter. Dan meskipun memiliki bobot yang berat dan besar, mereka mampu berlari dengan kecepatan 20 km per jam dalam jarak pendek. Tak hanya kuat, komodo juga memiliki bisa dan air liur beracun. Gigitan komodo bisa menyebabkan korban mengalami pendarahan hebat, sepsis, atau bahkan langsung tewas dalam waktu singkat. Biasanya, mereka tidak menunggu mangsa mati, tapi langsung menyerang dan mengoyak mangsa dengan cepat. Tapi seringkali, untuk mangsa yang lebih besar, seperti rusa dan babi hutan, komodo hanya akan melukainya dengan gigitan dan air liur beracunnya dan membiarkan mangsanya melemah dan kehabisan darah terlebih dahulu. Sebagai salah satu hewan reptil, tentunya komodo berkembang biak dengan cara bertelur.
Sekali bertelur, biasanya komodo betina akan menghasilkan 15-30 butir telur per siklus. Dengan proses inkubasi telur biasanya memakan waktu 9 bulan, dan ketika menetas, anak-anak komodo ini akan hidup di atas pohon, bukan karena mereka suka memanjat, tetapi untuk berlindung dari predator, termasuk dari komodo dewasa yang biasanya menjadi kanibal. Tetapi yang paling luar biasanya adalah komodo betina bisa bertelur tanpa kawin terlebih dahulu. Yap, kalian tidak salah dengar. Hal ini mirip dengan kejadian di film Jurassic Park, di mana spesies seperti Velociraptor juga berkembang biak dengan cara yang sama. Sampai-sampai salah satu karakter di film tersebut yang bernama Dr. Malcolm mengatakan bahwa alam akan selalu mencari celah untuk tetap hidup, bahkan di dunia buatan sekalipun. Implying that a group composed entirely of female animals will breed? No, I'm simply saying that life finds a way. What species is this? It's a velociraptor. Oke, kembali ke hal unik tadi. Proses ini disebut parthenogenesis, sebuah kemampuan reproduksi aseksual di mana embrio berkembang dari sel telur tanpa dibuahi oleh sperma. Dan untuk kasus pada komodo, mereka akan selalu menghasilkan keturunan jantan. Dalam proses tersebut, inilah yang membuat komodo sangat tangguh terhadap kepunahan karena satu komodo betina saja sudah cukup untuk melestarikan spesies mereka. Komodo tidak hanya tangguh secara fisik, tapi juga secara biologis. Setelah diteliti oleh para ilmuwan, ditemukan bahwa plasma darah mereka mengandung peptida antibakteri PK25 yang diolah menjadi senyawa DRGN1. Ini terbukti efektif ketika melawan bakteri super dan bahkan mempercepat penyembuhan luka mereka. Penelitian ini pun membuka potensi pengobatan yang terinspirasi dari tubuh komodo. Komodo hidup di habitat yang kering, sabana, hutan tropis, dataran rendah, dan padang rumput terbuka. Mereka aktif di siang hari dan lebih banyak menyendiri kecuali saat makan atau kawin. Dengan kepribadian unik, beberapa komodo betina dikenal pemalu, sementara yang lainnya biasanya lebih agresif. Dulu, diyakini bahwa air liur komodo penuh bakteri mematikan, tapi riset membuktikan itu tidak sepenuhnya benar. Komodo ternyata menjaga kebersihan mulut dengan menjilat dan menggosok kepala ke tanaman setelah makan. Gigitan mematikan mereka bukan karena bakteri, tapi karena racun neurotoksik dan air liur antikoagulan yang mencegah pembekuan darah, yang membuat mangsa yang terluka karena gigitan akan perlahan melemah karena kehabisan darah. Sebagai penutup, komodo adalah simbol nyata dari ketahanan, adaptasi, dan kebijaksanaan alam. Selama jutaan tahun, mereka bertahan melalui iklim ekstrim, seleksi alam, dan bahkan evolusi genetika silang. Mereka tidak hanya menjadi saksi zaman purba, tetapi juga pelajaran hidup bagi manusia modern, bahwa dalam dunia yang terus berubah, bertahan bukan soal menjadi yang tercepat dan terkuat, tetapi soal kemampuan beradaptasi. Komodo juga mengajarkan bahwa hidup sendiri tak selalu lemah, kadang justru itu cara bertahan. Dan ketika semua jalan tertutup, seperti sang betina yang tidak menemukan jantan, selalu ada cara lain, parthenogenesis, yaitu melanjutkan hidup dari dirinya sendiri. Jadi jangan remehkan kekuatan alam, karena dari makhluk yang jarang terlihat, kita bisa belajar cara untuk hidup lebih bijak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika menurut kalian video ini bermanfaat. Salam lestari, Pot 8 pamit undur diri. Bye.